Wawasan kebangsaan dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Yang akan kita bahas dalam wawasan kebangsaan meliputi 3, yaitu pengertian, makna, dan manfaat wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan adalah cara pandang, dan kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu dan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam meraih cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Makna wawasan kebangsaan dibagi dalam 4 kesatuan. Yang pertama, kesatuan politik, yaitu kedaulatan nasional dengan segala kekayaannya, merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup kesatuan seluruh bangsa, serta merupakan model dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua, kesatuan ekonomi, yaitu kekayaan yang terdapat dan terkandung di dalam wilayah Nusantara beserta kawasan yuridisnya, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Yang ketiga, kesatuan sosial budaya, yaitu masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa dan budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Dan yang keempat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan, yaitu ancaman terhadap suatu pulau dan daerah pada hakikatnya merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara. Manfaat wawasan kebangsaan ada 2, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia dan tidak memberikan tempat pada patriotisme yang picik. Identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari jati diri bangsa. Istilah jati diri, istilah yang diciptakan masyarakat dan budaya Indonesia sendiri yang memiliki makna suatu multi karakter dan kesadaran yang ada dalam diri manusia Indonesia sendiri. Ciri-ciri utama jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, humanis, bersemangat integratif atau menghargai persatuan dan kesatuan, berkepribadian demokratis, berjiwa keadilan, berkarakter kemandirian, dan percaya akan bangsa sendiri, memuliakan akhlak, berpaham nasionalisme dan patriotisme, bersifat menghargai iptek, memiliki kemampuan etos kerja yang tinggi, berjiwa kultural dan kemasyarakatan, mampu beradaptasi, memiliki jiwa seni dan karya seni, serta menghargai perubahan dan kemajuan. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi atribut nasional. Pancasila selamanya akan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Serangan ideologi lain tidak akan menggoyahkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila ada 7, yaitu ideologi bangsa dan negara Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, cita-cita dan tujuan negara.
Tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yang pertama, Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dijadikan asas berdirinya negara Indonesia. 2. Menjadi dasar sumber tertib hukum nasional. 3. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, sebagai kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. Kedua, sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang ketiga, sebagai arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada sila pertama contohnya 1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi antar umat beragama. Contoh pada sila kedua 1. Membantu korban bencana alam. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh pada sila ketiga yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh pada sila keempat yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan contoh pada sila kelima, yang pertama, hemat dan hidup sederhana. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat dilakukan di lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Who am I? Ada beberapa pengertian jati diri secara luas. Yang pertama, jati diri adalah kepribadian yang muncul pada diri seseorang secara alami dengan kronologi tertentu. 2. Jati diri adalah suatu proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang terpancar dari hati nurani melalui mata hati. Ketiga, jati diri adalah suatu pengetahuan tentang siapa kita sebenarnya. Dan yang keempat, jati diri adalah ciri-ciri atau gambaran seseorang yang dilihat dari jiwa dan daya gerak dari dalam. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jati diri adalah ekspresi batin mengenai tempat dan peran kita di dunia ini, guna menemukan arti kehidupan yang hakiki. Sebagai tuntunan hidup dalam menemukan kebahagiaan sejati di hidup kita. Jati diri seseorang salah satunya dapat dilihat dari kedisiplinan. Disiplin adalah suatu sikap, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ciri disiplin, selalu menaati peraturan, selalu tepat waktu, selalu hidup terjadwal dengan teratur, selalu melaksanakan tugas dengan baik. Perilaku disiplin dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat, serta dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Berikan contoh perilaku disiplin di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di lingkup bangsa dan negara.
Disiplin di sekolah, salah satunya dengan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib peserta didik SMP Pangudi Luhur Ambarawa tahun pelajaran 2021-2022. Ketentuan umum peserta didik. 1. Mengusahakan 7K. 2. Bersikap hormat, tatap muka atau chat terhadap guru, karyawan, tamu, dan sesama peserta didik. 3. Menjunjung tinggi nama baik sendiri, teman, sekolah, dan orang tua. Secara umum, peserta didik wajib aktif mengusahakan 7K, yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan. Bersikap hormat terhadap guru, karyawan, dan tamu. Contohnya, apabila ada orang tua yang sedang duduk, hendaknya kita menundukkan badan dan mengucapkan permisi. Bersikap hormat terhadap guru, karyawan, dan tamu. Contohnya, memberi salam bila bertemu orang yang lebih tua. Peserta didik dilarang 1. Merokok atau membawa rokok. 2. Membawa barang-barang pornografi seperti gambar, buku, majalah, kaset CD, dan lain-lain. 3. Membawa HP. 4. Membawa sepeda motor di sekolah. 5. Membawa senjata tajam. Dan 6. Membawa miras dan obat terlarang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Selama masa new normal, 1. Bila pembelajaran dengan tatap muka, siswa boleh membawa HP hanya untuk pembelajaran. 2. Bila pembelajaran dengan mode daring, siswa wajib mengikuti secara aktif baik absensi maupun tugas. Di saat tatap muka, peserta didik menggunakan HP dengan bijak. Selama pembelajaran, HP dimasukkan di dalam tas dan di silent. HP digunakan kecuali ada instruksi dari guru. Ketentuan khusus bila tatap muka. Peserta didik 1. Wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Bila tidak masuk sekolah, harus memberitahukan kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau telepon sekolahan. 3. Tidak diperkenankan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran berakhir tanpa seizin dari pihak sekolah. Dan 4. Wajib mengikuti ekstra sesuai pilihan selama 1 tahun atau selama pandemi ekstra ditiadakan. Peserta didik wajib berpakaian rapi, bersih, dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa, kelas 7, 8, dan 9 mengenakan seragam OSIS lengkap, sepatu warna hitam, dan kaos kaki berlogo PL. Hari Rabu dan Kamis, kelas 7, 8, dan 9 mengenakan seragam batik YPL, sepatu hitam, dan kaos kaki berlogo PL. Hari Jumat, kelas 7, 8, dan 9 mengenakan seragam pramuka lengkap, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam berlogo Tunas Kelapa. Hari Sabtu, kelas 7, 8, dan 9 mengenakan seragam kotak-kotak biru berdasi, sepatu hitam, dan kaos kaki berlogo PL. Peserta didik wajib memakai kaos dalam atau singlet warna putih setiap hari, celana putra 10 cm di atas lutut, dan rok putri 10 cm di bawah lutut, serta memakai ikat pinggang hitam YPL. Perhatikan gambar berikut ini. Seragam Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis. Perhatikan gambar berikut ini. Seragam hari Jumat dan hari Sabtu. Perhatikan gambar berikut ini. Pemakaian seragam olahraga. Penampilan diri, kuku,
dipotong rapi, tidak menggunakan cat, dan dirawat secara teratur. Rambut untuk putra tidak dicat, tidak menutupi telinga, tidak dibuat model tertentu, dan tidak menyentuh kerah baju belakang. Dan rambut untuk putri tidak dicat, model wajar, dan untuk rambut panjang melebihi bahu diikat rapi. Catatan protokoler kesehatan di sekolah. Peserta didik wajib 1. Memakai masker, 2. Sedia hand sanitizer pribadi, 3. Membawa bekal, makan dan minum dari rumah, 4. Diantar jemput orang tua, 5. Membawa obat pribadi bila diperlukan. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Pelanggaran ringan, sedang, dan berat. 1. Peserta didik dicatat dan diberi pembinaan. 2. Orang tua atau wali dipanggil. Peserta didik membuat surat pernyataan. 3. Peserta didik diskorsing untuk jangka waktu tertentu sesuai kebijakan dari sekolah. 4. Peserta didik dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Ada 2 pertanyaan wajib dijawab oleh siswa dan dikirim melalui Google Classroom. Pertanyaan pertama, dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar atau siswa, masih sering terjadi perkelahian antar teman, baik satu sekolah maupun antar sekolah. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian atau tawuran tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar dalam meminimalisir terjadinya perkelahian antar pelajar? Semoga dengan materi wawasan kebangsaan yang dipelajari, semakin menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan, semakin menanamkan rasa cinta tanah air, dapat bersikap patriotisme dan nasionalisme. Terima kasih.